Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin perkenalkan saya Rizky Rahmat Saputra, dosen Prodi Kimia Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengajaran. Pada kali ini, mata kuliah yang saya ampu adalah reaksi senyawa organik dengan kode 1HAP 054042. Kemudian, deskripsi mata kuliah reaksi senyawa organik ini, mata kuliah ini membahas dan mengkaji konsep tentang berbagai jenis reaksi senyawa organik, termasuk mekanisme pembentukan dan pembentusan ikatan, serta reaktivitas kelompok senyawa organik dalam konteks struktur molekul dan perubahan energi. Pembelajaran berfokus pada reaksi substitusi, eliminasi, adisi, dan penataan ulang, serta produk-produk reaksi yang dihasilkan pastinya. Mahasiswa akan dilatih untuk memahami dan memprediksi jalannya reaksi, serta menuliskan mekanisme yang sesuai. Bahan kajian atau materi pembelajaran, materi dalam mata kuliah reaksi senyawa organik mencakup 5 topik utama. Yang pertama, pengenalan konsep reaksi organik. Yang kedua, reaksi substitusi. Kemudian yang ketiga, reaksi eliminasi. Yang keempat, reaksi adisi. Dan yang terakhir merupakan reaksi penataan ulang atau rearrangement reaction. Sumber belajar utama yang digunakan antara lain Salomon Freile Schneider Organic Chemistry, Claydon et al. Organic Chemistry, Klein Organic Chemistry, dan Starkey Strategies for Organic Synthesis. Mengapa penting mempelajari reaksi senyawa organik? Reaksi senyawa organik yang nantinya akan mengenalkan reaksi-reaksi yang merupakan fondasi dalam sintesis molekul organik yang aplikasinya sangat luas sekali. Mulai dari bidang farmasi, bahan alam, hingga material fungsional. Pemahaman terhadap jenis-jenis reaksi seperti substitusi, eliminasi, adisi, dan penataan ulang sangat penting untuk membekali mahasiswa dalam merancang jalur sintesis yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Pada tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi ini, salah satunya dalam bidang pengajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui presentasi visual, menggunakan literatur utama seperti Salomon, Claydon, dan Starkey. Kemudian interaction, mahasiswa dilibatkan aktif melalui diskusi kelompok, studi kasus, serta analisis jurnal. Dan yang terakhir E, yaitu assessment, evaluasi dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas makalah, serta studi kasus berbasis case-based method. CPMK pada mata kuliah reaksi senyawa organik yaitu menjelaskan jenis reaksi organik serta perubahan struktur molekul. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan antara struktur dan reaktivitas senyawa. Yang ketiga, menuliskan dan menganalisis mekanisme reaksi secara logis dan sistematis. Dan CPMK yang terakhir merupakan menyelesaikan permasalahan sintesis melalui pendekatan struktur reaksi. Selain CPMK, mahasiswa mendapatkan sub CPMK yang ditargetkan, antara lain mahasiswa mampu menjelaskan konsep aliran elektron, orbital, dan pemutusan ikatan. Yang kedua, menjelaskan dan menuliskan mekanisme substitusi, eliminasi, adisi, dan penataan ulang. Dan sub CPMK yang terakhir merupakan menganalisis perubahan reaktan menjadi produk berdasarkan tipe reaksi. Kemudian yang tidak kalah jauh penting yaitu komponen dan sistem penilaian. Penilaian pembelajaran menggunakan komposisi berikut secara kuantitatif. Tugas individu atau kelompok 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan studi kasus presentasi case-based method 50%. Penilaian didasarkan pada rubrik kualitatif dengan aspek kelengkapan dan kualitas isi materi. Yang kedua, bahasa dan sistematika penulisan. Ketiga, kinerja presentasi dan interaksi kelompok. Dan yang keempat, rubrik kualitatif yaitu ketepatan waktu pengumpulan tugas. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilai CPMK adalah 60 dan tidak ada CPMK yang berada di bawah standar minimal.
Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran nyata yang saya lakukan secara tatap muka di kelas mata kuliah reaksi senyawa organik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini teman-teman, yaitu di mata kuliah reaksi senyawa organik. Berikut merupakan topik sebelum kalian akan menghadapi ujian akhir semester, yaitu topik reaksi penataan ulang, yang nantinya reaksi penataan ulang dibagi menjadi 2 topik ya teman-teman. Sebelum kalian akan mengakhiri semester di reaksi senyawa organik, reaksi penataan ulang merupakan bab yang terakhir yang akan kalian lewati sebelum melakukan ujian akhir semester. Yaitu selanjutnya, perhatikan reaksi berikut. Apa yang teman-teman pikirkan dari produk O-perylnetate phenol menjadi C-perylnetate phenol? Apakah ada yang berubah strukturnya, teman-teman? Ada kan? Yang nantinya kita akan bahas yaitu perubahan struktur kimia dari produk dan reaktan sebelumnya, yaitu hanya dengan pemanasan ataupun perlakuan yang sangat sederhana, struktur kimia organik nantinya akan bisa melakukan penataan ulang menjadi struktur yang lebih stabil, lebih yang diinginkan ya teman-teman. Baik, pertama, reaksi tata ulang, yang mana reaksi penataan ulang yang pertama yaitu Claisen reaksi tata ulang, yang mana reaksi penataan ulang yang pertama yaitu Claisen rearrangement, penataan ulang yang ditemukan oleh Claisen, yang mana termasuk reaksi sigmatropik 3,3 ya. Yang awalnya di sini ada gugus benzena atau benzene ring, yang merupakan ada gugus eternya. Kemudian salah satunya yaitu gugus alkil. Dia akan melakukan penataan ulang yang nantinya di bagian 3,3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yang mana harus memiliki oksigen, yaitu merupakan memiliki pasangan elektron bebas. Dan kemudian ada salah satu konjugasi yang nantinya akan membantu resonansi. Kita coba satu persatu ya teman-teman ya. Di sini dia akan melakukan penekukan salah satu alkil, rantai alkil, yang mana di sini ada konjugasi di satu cincin benzen, dan di sini di alkil group dia memiliki ikatan rangkap juga. Dia akan melakukan resonansi, yang mana ikatan rangkap yang ada di cincin benzen ini akan menyerang di salah satu alkil rantai. Di sini akan melakukan penataan ulang dan akan melepas di salah satu ikatan. Jadi pembentukan ikatan dan akan dilanjutkan oleh pemutusan ikatan. Di sini merupakan intermediate state atau kondisi intermediate, yang mana elektron akan terdelokalisasi sempurna sebelum menuju ke produk ya teman-teman. Setelah ikatan baru terbentuk dan ikatan yang lama terputus, dia akan membentuk senyawa yang lain atau produk yang akan menjadi produk penataan ulang Claisen rearrangement. Oke, dari sini merupakan salah satu contoh reaksi penataan ulang. Baik, kita lanjutkan. Di sini merupakan reaksi penataan ulang yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Reaksi penataan ulang atau rearrangement reaction dalam bahasa Inggris itu adalah reaksi yang menyebabkan perubahan kerangka karbon, yaitu ikatan-ikatan karbon yang ada di struktur kimia. Kemudian reaksi ini tidak akan merubah jumlah atom, tidak akan merubah jumlah ikatan tersebut, hanya akan merubah susunannya. Sedangkan atom lainnya bisa berubah atau jumlahnya atau tetap.
Di sini ada dua reaksi geseran, yaitu geseran 1,2 yang nantinya akan salah satu contohnya seperti ini, dan satunya adalah reaksi simaktropik yang nantinya akan menjadi topik kedua kita, ya. Kita akan pelajari satu per satu. Oke, kita lanjut. Reaksi geseran. Reaksi geseran tersebut yang sangat populer yaitu adalah reaksi pinakol-pinakolon. Pinakol-pinakolon itu terbentuk dari dua gugus fungsi alkohol yang biasa kita sebut diol. Diol tersebut akan menjadi gugus fungsi. Siapa yang tahu ini gugus fungsinya? Keton. Bisa disebut juga karboksil, bisa disebut juga asil. Jadi persyaratan utama pada reaksi penataan ulang pinakol-pinakolon yaitu dari gugus fungsi diol menjadi gugus fungsi keton. Bisa disebut juga karboksil, bisa disebut juga asil. Jadi persyaratan utama pada reaksi penataan ulang pinakol-pinakolon yaitu dari gugus fungsi diol menjadi gugus fungsi keton atau alsil dan kawan-kawannya, karboksilat, ya. Begitu. Kita coba satu persatu. Yang awal di mana? Di sini merupakan senyawa yang sama sisinya, kanan maupun kiri adalah sama, ya. Kita bisa di sini ada hidroksil, ada metil, disebut juga pinakol. Yang mana gugus hidroksil di dalam reaksinya ada suatu asam, yang mana nanti dua pasang elektron bebas pada di gugus hidroksil ini akan menyerang H+, ya. Akan menyerang H+, dia akan membentuk OH2+, di mana OH2+ dia akan kekurangan elektron, benar. Dari kekurangan elektron ini dia akan menstabilkan dengan cara melepaskan, benar Elma. Dia akan menjadi living group yang baik ketika dia kekurangan elektron untuk menstabilkannya. Jadi di sini kita bisa tulis minus H2O. Kalau tulisannya ada di bawah, dia berarti kondisinya akan melepaskan suatu senyawa, ya. Minus H2O berarti dia akan membentuk pelepasan molekul air. Setelah melakukan pelepasan molekul air di posisi seperti ini nanti akan terbentuk karbokation. Karbokation di sini primer, sekunder, tersier. Kalau aturan Markovnikov yang paling stabil karbokation tersier. Berarti ini kondisinya udah cocok kan ya? Aturan Markovnikov ya, aturan Markovnikov. Jadi di sini apa yang disebut dengan geseran 1,2? Dia di sini merupakan posisi satu yang ada di alkohol yang salah satu yang masih ada tersisa, dan di posisi 2 dia akan nantinya akan melakukan penataan ulang. Gugus penataan ulang ini nantinya yang mana yang akan bermigrasi? Ada dua nih, ada gugus hidroksil, ada gugus metil. Masa yang tadi udah dibuang hidroksilnya akan dilakukan penataan ulang hidroksil? Tidak kan ya? Jadi yang nantinya akan bermigrasi yaitu gugus metil. Gugus metil akan bermigrasi untuk menstabilkan posisi karbokation tersier, yang mana nanti akan karbokation tersier distabilkan oleh elektron donating group. Elektron donating group. Dia akan membantu untuk menstabilkan karbokation yang mana kondisinya kekurangan elektron. Jadi ini udah terstabilkan nih. Tinggal yang ini. Loh Pak, yang satunya udah terstabilkan. Kok yang satunya lagi malah kekurangan? Disinilah ada dua gugus alkohol yaitu diol yang akan melakukan penataan ulang. Di sini gugus hidroksil masih memiliki dua pasangan elektron bebas. Satu pasang elektron bebas akan menstabilkan karbokation yang satunya dan membentuk ikatan rangkap. Dengan ikatan rangkap ini, salah satu gugusnya akan kekurangan elektron yaitu O. Dia akan melepas H. Yang mana tadi ada H+ digunakan,
dia tidak akan digunakan kembali. Jadi seperti kali. Nah, di sini menjadi dari awal pinakol menjadi pinakolon. Lanjut. Kok sudah lama ya? Oke, ini merupakan pembentukan karbokation 2 jalur sintesis, yang mana nantinya akan kalian tentukan yang mana jalur yang akan kalian inginkan. Pertama yaitu di sini ada kekurangan elektron yang mana karbokation tersier. Di sini ada kation tersier, sama-sama tersier. Kita coba melihat gugus fungsi yang terdekat di karbokation tersebut. Coba, di sini ada fenil. Fenil yaitu benzen yang kehilangan satu atom H. Yang di sini hanya metil. Elektron donating group yang terkuat metil atau fenil? Benar, Syarani benar, fenil. Karena dia akan melakukan resonansi dari gugus cincinnya, dia akan lebih kuat di gugus fenilnya, dimana di sini akan lebih disukai jalurnya dibandingkan karbokation yang hanya ada metilnya. Jadi sama-sama nih karbokation tersiernya, tetapi gugus fungsi yang terdekat harus dilihat ya. Kita lanjutkan berarti yang fenil ya, kita fenil yang dipilih. Berarti kita lakukan migrasi dari metilnya agar melakukan untuk menstabilkan karbokation. Kemudian metil telah bermigrasi geseran 1,2. Hidroksilnya berperan untuk menstabilkan karbokation satunya. Kemudian gugus hidroksil akan melepas H untuk berhasil membentuk keton atau asil dengan sempurna menjadi salah satu turunan pinakolon. Paham teman-teman? Ayo kita lanjutkan yang lainnya. Nah, ini merupakan salah satu urutan ya, urutan bagaimana prioritas. Yaitu pada tahap 2, gugus yang bergeser adalah gugus yang paling kaya elektron. Tadi kan ada yang fenil, ada yang metil, yang paling dekat. Ini gugus alkilnya yaitu yang paling nantinya paling kuat yaitu tersier pastinya, sikloheksil, alkil sekunder, benzil, fenil, kemudian alkil primer, metil, dan H. Coba kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Kita coba latihan. Baik. Kita coba latihan. Ayo kita lakukan latihan masing-masing ya, mandiri ya. Dari contoh-contoh yang itu, kemudian ini merupakan salah satu contohnya. Sekarang mulai mengerjakan mandiri soal. Kita coba soal pertama. Cut. Oh, selesai. Teman-teman sudah bisa ya? Coba siapa yang bisa? Oh, Triani. Ayo coba maju Triani. Nulis di sana Triani. Oke, Pak. Coba perhatikan Triani, yang mana nanti teman-teman bisa mengecek apakah reaksi Triani benar atau tidak. Jadi dicek teman-teman, apakah ada kurang gugusnya, ataukah elektronnya belum stabil, atau migrasinya 1,2 yang benar, ternyata Triani 1,3. Coba dicek ya teman-teman. Nah, sudah. Bagaimana teman-teman? Coba Triani menjelaskan secara singkat. Ayo coba dengarkan Triani dalam menjelaskan. Oke, jadi sesuai dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu terkait di sini ada alkohol, tapi pemutusannya di sini boleh diambil alkohol yang ini salah satunya. Kalau misalnya kita melepaskan berarti H+-nya lepas ya teman-teman. Kemudian. Oh, terima kasih Triani. Terima kasih semuanya. Oke, berarti teman-teman sudah paham untuk reaksi penataan ulang pinakolon. Kita lanjutkan. Ini benar ya apa yang dilakukan Triani di sini. Kemudian lanjutkan. Berikut merupakan tugas kalian nantinya, bisa berkelompok atau nantinya ada tutorial dari kakak tingkat yang sebelumnya yang telah
melakukan atau mengikuti kelas saya tahun lalu. Jadi bisa ada tutorial ya. Nanti ada tutor. Kemudian terima kasih. Kita lanjutkan. Ini ada ringkasan. Nanti teman-teman pelajari masing-masing ringkasannya, yaitu kita pertama yaitu pinakolon. Oke, kita lanjut ke penataan ulang yang kedua. Penataan ulang kedua yang tadi adalah pinakolon yang dari diol jadi karboksil, asil atau keton ya, dari diol ya, dari gugus alkohol. Kemudian sekarang yaitu benzylic acid, yang mana dari keton ada 2 keton nih, jadi sebutannya diketon atau daiketon lah, daiketon bahasa Inggrisnya ya. Diketon jadi asam karboksilat sekarang ya. Merupakan reaksi penataan ulang yang dicetuskan oleh Justus Liebig pada tahun 1838 ini ya. Jadi melakukan eksperimen dari keton, dia akan membuat asam karboksilat dari daiketon. Tadi diol, sekarang daiketon. Diol menjadi asam karboksil atau asil atau keton, sekarang daiketon menjadi asam karboksilat. Kita coba teman-teman. Nah, sekarang ya, yang tadinya reaksinya membantu atau dibantu oleh asam, sekarang dibantu oleh basa, OH ya. OH dia akan menyerang. Yang tadi diserang H plusnya, sekarang hidroksil atau basanya akan menyerang gugus karboksil. Jadi di sini ya teman-teman, kenapa asil bisa diserang? Di sini merupakan banyak awan elektron. Dia memiliki kerapatan elektron sangat tinggi. Sedangkan yang di sini kerapatan elektronnya sangat rendah. Jadi nukleofilik yaitu hidroksil, nukleofilik ya teman-teman, nukleofilik, dia akan menyerang di posisi kerapatan yang rendah, benar ya. Jadi nukleofilik yaitu gugus OH atau basa, dia akan menyerang di posisi ini. Kan ini sama ya, bisa di sini, bisa di sini. Kita coba yang di sini, base atau basa. Yang mana gugus OH dia sudah menyerang, dia akan berikatan baru di sini, yang mana akan menghasilkan OH, kemudian di sini dia akan melakukan resonansi yang mana nantinya menjadi O minus ya teman-teman. Kemudian dia akan melakukan penataan ulang, dia akan membentuk ikatan tangkap kembali. Ikatan tangkap kembali dia yang akan bermigrasi yaitu metilnya, sama seperti yang tadi, metil akan menyerang di salah satu karboksil yang lainnya ya. Seperti ini, seperti yang sebelumnya, di salah satu kondisi intermediate dia akan elektronnya terdistribusi secara sempurna, yang mana yang nantinya ada migrasi dari R tersebut, dia akan membentuk yang baru. Sudah saya tandai ikatan yang baru yaitu ikatan yang berwarna merah. Kemudian ada bantuan kembali dari molekul air, yaitu yang nantinya bisa menjadi OH juga. Sebagai nukleofilik, dia akan membantu melepas ini menjadi O, yang di sini ditambahkan dengan gugus molekul air juga ditambahkan H+, dan yang nantinya akan menghasilkan H3O+, dan membentuk fungsi yang baru. Kurang 5 menit lagi ya. Kita coba fungsi yang baru. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Pinter-pinter ya. Jadi kita coba latihan. Yang mana? Yang Alvin. Yang tadi kemudian Alvin. Terima kasih Alvin. Coba diperhatikan yang tadinya Alvin mengerjakan
soal yang nomor 2 yang sangat menantang sekali, berbeda dengan yang soal-soal sebelumnya. Coba dijelaskan Alvin, penataan ulang benzylic acid. Jadi teman-teman semua dapat kita lihat apa untuk biofilika dalam pohamin. Pohamin ini akan menyerang pada bagian yang memiliki keraparan rendah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dimanakah itu pada ikatan P? Dapat dari sini ada 2 sebenarnya. Dan saya pilih yang di sini aja pada H3O+ tersebut. Akibatnya air akan lepas dan terbentuk gugus termoksikal dari sini. Terima kasih Alvin, jelas ya. Sangat jelas sekali oleh Alvin. Ya, saya tambahkan yang mana tadinya itu diketon, yang di sini adalah ring tertutup ya. Beda yang seperti yang sebelum-sebelumnya yang hanya alkil dengan benzin, dan ini ring tertutup dan sama-sama memiliki kayak mirror atau sama kanan kiri atas bawah ya. Kalau ini kan atas bawah, jadi kalian bisa menyerang yang atas, bisa yang menyerang yang bawah. Alvin tadi memilih menyerang yang atas, kemudian setelah itu menjadi hanya sudah melakukan penancapan atau pembentukan ikatan yang baru, jadi lah yang terdekat dia akan memutus pindah di sini. Ada satu pasang elektron bebas yang akan di sini, dia akan membentuk atau menyerang yang gugus karboksil satunya ya seperti dijelaskan oleh Alvin. Dari 6 ikatan karbon yang membentuk cincin yaitu 6, dia berubah menjadi 5 ya, ring opening. Terus kemudian menjadi 5, dari 6 menjadi 5. Kemudian dia akan selalu menata ulang sampai dengan dari diketon menjadi benzylic acid. Terima kasih Alvin. Ya, untuk topik penataan ulang ada 2 yang tadinya sebelumnya yaitu pinakol-pinakolon geseran 1,2. Kemudian ya, untuk topik penataan ulang ada 2 yang tadinya sebelumnya yaitu pinakol-pinakolon geseran 1,2. Kemudian yang sekarang yaitu yang barusan kita selesai belajar yang kedua yaitu topik benzylic acid. Kemudian ada tambahan. Lanjut. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya di pertemuan reaksi senyawa organik, terutama di materi reaksi penataan ulang. Tadi coba sebutkan ada apa aja. Salah satu contohnya ada 3 tadi. Coba Elma. Ada penataan ulang rearanjemen 3,3 tadi Pak? Iya ada. Sigma tropik 3,3 sigma. Ada. Sigma tropik 3,3 sigma tropik. Kemudian Angel tadi reaksi penataan ulang apa Angel satunya yang awal? Pinakolon. Kemudian Abed yang tadinya benzylic acid. Ya, sekarang merupakan pertemuan terakhir sebelum kalian ujian akhir semester. Pekan sunyi dilakukan untuk belajar. Berikut merupakan kisi-kisi buat kalian ya. Berikut kisi-kisinya. Kan di sini merupakan mata kuliah yang berbasis case method. Saya berikan soal case method ya. Biasanya di sini ada problem case method. Di sini juga alil fenol. Perusahaan juga. Jadi ada salah satu reaksi bagaimana kalian melakukan jalur penataan ulang. Terima kasih atas pertemuannya, semoga sukses di pertemuan terakhir ini dan di pertemuan sebelum-sebelumnya, eliminasi, adisi, substitusi di reaksi senyawa organik ini. Semoga pada semester ini kalian mendapatkan yang sesuai kalian inginkan atau lulus semuanya ya teman-teman, dan IPK-nya sesuai ya teman-teman, amin. Baik, terima kasih. Saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses kita semua. Oke, terima kasih Kak.